Three, two, one. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya adik-adik ini? Luar biasa ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat bagi setiap kita. Ya adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita akan beribadah bersama dengan Tuhan bersama-sama. Sebelumnya, mari kita berdoa, lipat tangan dan ke arah pemimpin dalam doa ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di hadapan Engkau segala sesuatu yang Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Kami bersyukur ya Bapa, Kau berikan kami kesehatan, kekuatan, Kau berikan kami ini ya Tuhan, kasih-Mu mengalir bagi setiap kami ini. Dan sebentar kami akan memuji mudahkan kami ya Bapa, kiranya Engkau penuh hati kami ini dengan hati yang mengasihi Kau, harus dengan para Engkau bersuka-cita dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kita semua siap memuji Tuhan bersama-sama. Amin. Adik-adik, kita percaya semua orang, semua anak-anak yang dikasihi Tuhan adalah terang dunia ini. Amin. Amin. Mari kita bersuka-cita, kita pujikan Aku Anak Terang. Yesus yang selamatkanku, aku anak terang, aku tak mau berdusta, aku anak terang, taat yang Tuhan perintah, terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi, terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Kita pujikan Aku Anak Terang. Memberi terang, aku anak terang, Yesus yang selamatkanku, aku anak terang, aku tak mau berdusta, aku anak terang, taat yang Tuhan minta, terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi, terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi, terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi, terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi, terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi, terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi, terang di gereja kemanapun ku pergi, terang di gereja kemanapun ku pergi. Haleluya. Kita percaya adik-adik bahwa kasih Kristus, terang Kristus mengalir bagi setiap kita. Amin. Amin. Kita bersuka-cita lagi, kita pujikan bangkitlah terang Tuhan sudah datang. Bangkitlah, terang sudah datang.
pujikan. Ku mau cinta Yesus. Selamanya kami mau mengasihi Kau Tuhan. Kami mau menjadi alat kemuliaan-Mu ya Bapa, dimanapun kami berada dan kemanapun kami pergi. Meskipun badai sulit berganti
adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya sore hari ini? Apa kabar adik-adik pada sore hari ini? Kalau kabar kalian selalu baik, selalu bersuka cita, walaupun lagi sakit gigi, lagi bengkak kayak lagi punya permen karet, tapi kalian tetap bersuka cita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Gak ada halangan, gak ada yang bisa menghentikan untuk kalian menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Walaupun tadi awalnya mau minta ganti, tapi gak jadi. Tapi kalian tetap bersemangat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan bertemu dengan adik-adik semua. Sama seperti kalian selalu bersuka cita, kalian berharap adik-adik juga selalu bersuka cita, selalu bergirang, selalu bahagia, selalu pokoknya yang terbaik deh buat adik-adik semua. Tadi kita sudah bernyanyi, kita sudah memuji Tuhan, bahkan kita sudah menyembah Tuhan. Kini saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa, mengucap syukur di hadapan Tuhan. Lipat tangan kita, tutup mata kita dan tundukkan kepala kita. Bapa yang baik, terima kasih buat semua kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, kami anak-anak-Mu mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami datang menikmati akan setiap puji-pujian, menikmati akan setiap penyembahan. Dan kini saatnya kami menyediakan waktu kami, hati kami, tanah hati yang baik untuk menerima setiap berkat firman yang daripada Engkau. Biarlah ya Tuhan, firman disampaikan bertumbuh dan berbuah bagi setiap kami semua yang mendengarkan. Dan Kau Allah bertahta dan berdaulat penuh atas setiap kehidupan kami. Kita menyerahkan dari awal, pertengahan hingga akhir dalam kuat kuasa tangan-Mu. Biar Engkau hanya Allah yang bekerja penuh atas setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Engkau Raja, di atas segala Raja. Kita sudah berdoa berkata amin. Nah, adik-adik, tema firman kajian pada hari ini adalah hidup sebagai anak-anak terang. Nah, jadi kajian hari ini akan membawakan sebuah firman Tuhan tentang bagaimana kita seharusnya anak Tuhan, yaitu murid-murid Tuhan, orang yang Tuhan kasihi, untuk menjadi dampak dimanapun kita berada, di rumah, di sekolah, di tempat umum, dimanapun. Kita harus menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak terang, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Kita berbeda dari yang lainnya. Kita menunjukkan bahwa Yesus ada dalam kita dan kita ada di dalam Yesus. Yuk kita buka Alkitab kita. Adik-adik bawa Alkitab kan? Kalau nggak bawa Alkitab, buka HP-nya. Kita buka di Efesus pasal yang kelima, ayat yang pertama dan seterusnya. Kalian bacain, adik-adik simak dengan benar. Hidup sebagai anak-anak terang, bukan anak-anak gelap. Enggak. Tuhan nyuruh kita atau Tuhan meminta kita untuk kita hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Di awal Tuhan udah bilang, sebab itu jadilah penurut Allah. Tuhan minta nih sama kita menjadi anak-anak yang menurut kepada Allah. Bukan menjadi orang yang membangkang, bukan menjadi orang yang tukang ngeyel atau membantah perkataan firman Tuhan. Tapi Tuhan berkata, sebab itu jadilah penurut Allah. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang nurut sama Tuhan. Kalau Tuhan berkata, ya kita lakukan. Seperti anak-anak yang kekasih, menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tuhan meminta untuk kita hidup dalam kasih, sama seperti Tuhan yang telah menunjukkan kasih-Nya bagi setiap kehidupan kita. Tuhan menunjukkan kasih-Nya bukan dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Apa sih Kak bukti dari kasih Tuhan bagi setiap hidup kita? Adik-adik tahu, Dia Tuhan turun ke dunia ini sudah menunjukkan kasih yang begitu hebat. Dia meninggalkan tahta yang begitu megah. Dia meninggalkan segala kejayaan, kemewahan, kenyamanan. Tuhan tinggalkan itu semua. Dia datang ke dunia ini untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Tuhan menunjukkan kasih-Nya bukan dengan perkataan, tapi benar-benar dengan perbuatan. Dan Tuhan juga mau kita melakukan hal yang sama, di mana kita juga mengasihi Dia sebagai Bapa kita, dan kita juga mengasihi orang-orang sekeliling kita. Bukan dengan kasih yang palsu, tapi dengan kasih yang asli. Kalau kita berkata, aku mengasihi engkau, ya udah, kita mengasihi tanpa embel-embel apapun. Aku mengasihi engkau kalau engkau baik ya. Aku mengasihi engkau kalau kau menraktir aku ya. Enggak. Sekalipun kita disakiti, kita akan memutuskan untuk tetap mengasihi. Kasih tanpa syarat.
Firman Tuhan mengatakan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Firman Tuhan mengatakan kalau dia minta engkau berjalan 1 mil, berjalan bersama dengan dia 2 mil. Kalau Firman Tuhan mengatakan kalau dia minta bajumu, berikan jubahmu. Berikan lebih kepada orang yang meminta kepada setiap kita. Kasih itu berkorban. Kasih itu mau berkorban baik untuk diri sendiri, baik untuk orang lain. Sama seperti Tuhan yang telah mengorbankan hidupnya, mengorbankan semua yang dia miliki dan memberikannya kepada kita. Kita juga harus berkorban baik kepada Tuhan juga kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan ayat yang kita lompat ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Baik kalian, baik adik-adik, dulu tuh gelapan. Apa sih kata kegelapan? Dulu kita tuh orang berdosa. Kita dulu tuh sangat-sangat bisa dibilang tuh kita tuh dikandung dalam dosa. Dimana ketika Adam dan Hawa melakukan kesalahan, terus diusir dari Taman Eden, terus kita turun, kita itu sebenarnya adalah orang berdosa. Tapi dengan hadirnya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, kita telah menjadi apa? Menjadi anak-anak terang. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi ingat ada tetapinya. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Ingat, Tuhan berkata memang dahulu kamu anak kegelapan, tetapi sekarang saat ini firman Tuhan berkata kamu adalah terang di dalam Tuhan. Jadi jangan mau lagi diintimidasi oleh dosa. Jangan. Kalau ada iblis berkata kamu adalah orang berdosa, ingat kamu melakukan kesalahan. Nah, kalau iblis berkata gitu, iya, aku memang dahulu orang berdosa, tapi aku berkata sesuai dengan firman Tuhan bahwa hari ini, saat ini, sekarang aku adalah anak terang di dalam Tuhan. Tidak ada lagi kegelapan dalam kehidupan kita, enggak. Kalau terang Tuhan telah hadir dalam kehidupan kita, ya kita telah menjadi anak-anak yang terang. Kita mempraktekkan dan kita melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Anak-anak terang itu seperti apa sih, Kak? Anak-anak terang itu mau mengampuni. Anak-anak terang itu nggak mau lagi menyimpan sampah di dalam kehidupannya. Anak-anak terang itu tidak lagi mengingat-ingat dosa dan pelanggaran orang-orang sekitarnya. Anak-anak terang itu nggak lagi membantah setiap perkataan firman Tuhan orang tua, bahkan orang-orang sekelilingnya. Dia akan menjadi orang yang taat, menjadi orang yang patuh. Anak-anak terang itu mau datang beribadah kepada Tuhan. Anak-anak terang itu membaca kebenaran firman Tuhan. Anak-anak terang itu belajar untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kak, aku masih kecil, aku nggak bisa memuji menyembah Tuhan. Oh, siapa bilang? Lihat dunia luar. Adik-adik punya handphone kan? Lihat YouTube bagaimana Tuhan melawat anak-anak kecil mendapatkan jamahan dan lawatan Tuhan. Jangan berkata aku kecil, jangan adik-adik. Kalau adik tahu film Siva aja gak mau dipanggil anak kecil kok. Ketika dikata, hei kau anak kecil, dia berkata, jangan panggil aku anak kecil, paman. Kalian tahu kan cerita tentang si Siva? Walaupun dia masih kecil sebenarnya, tapi dia gak mau dipanggil anak kecil. Dia adalah orang yang kuat, orang yang bisa mengalahkan apapun, karena dia punya kekuatan super. Sama seperti adik-adik, jangan mau berkata, kak aku masih kecil, aku gak bisa kak suruh memuji menyembah Tuhan. Kak aku masih kecil, aku gak bisa baca firman Tuhan. Ingat adik-adik, ada banyak cara untuk memuji menyembah Tuhan. Ada YouTube, adik-adik punya orang tua kan, adik-adik punya kakak yang bisa ngajarin adik-adik. Adik-adik ada ya banyak cara lah. Kalau adik-adik belum bisa baca firman Tuhan sendiri, bisa dipantau sama orang tua. Mah, tolong bantuin aku baca firman Tuhan dong. Pak, tolong bantuin aku baca firman Tuhan dong. Ingat, selalu ada banyak cara untuk kita dekat kepada Tuhan. Sekalipun pintu tertutup, ingat akan selalu ada jendela yang terbuka. Kalau adik-adik punya 1000 alasan untuk tidak memuji menyembah Tuhan, tapi Tuhan punya 1001 alasan untuk membuat adik-adik memuji dan menyembah Tuhan. Hiduplah sebagaimana Tuhan telah memberikan hidup adik-adik, sebagai hidup yang terang, sebagai hidup yang memancarkan terang kasih Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, jadilah terang dan garam dunia.
Jadilah cahaya yang menunjukkan cahayanya. Kalau adik-adik terang di tempat terang gak akan kelihatan. Tapi kalau adik-adik bercahaya di tempat yang gelap, yang tidak mengenal firman Tuhan, di tengah-tengah orang-orang yang tidak tahu siapa Yesus, di situ adik-adik bisa menjadi terang, bisa menjadi dampak yang begitu luar biasa. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Nah, ternyata kalau kita jadi anak-anak terang itu dampaknya banyak banget adik-adik. Banyak hal yang kita dapatkan dan banyak hal yang bisa kita berikan impact kepada orang-orang di sekeliling kita. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Banyak hal yang bisa dilakukan ketika kita menjadi anak-anak yang anak-anak terang. Tahun di gereja ini, janji Tuhan pada tahun ini adalah tahun pencerahan. Firman Tuhannya itu ada buka dulu ya adik-adik. Firman Tuhannya itu ada di mana ya? Sebentar ya adik-adik, tunggu sebentar dong. Nah, Yesaya 60 ayat yang pertama. Firman Tuhan mengatakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Adik-adik, firman Tuhan mengatakan apa? Bangkitlah. Bangkit adik-adik, bangkit untuk kakak yang lainnya, dan untuk kalian kakak yang lainnya. Bangkit dan apa adik-adik? Bangkit dan jadilah terang. Firman Tuhan berseru, firman Tuhan mengatakan bangkit dan jadilah terang. Sebab apa? Sebab terang Tuhan telah terbit atasmu, telah terbit atas diri kalian, telah terbit atas diri adik-adik. Jadi jangan lagi mau hidup dalam kegelapan, jangan lagi mau hidup dalam dosa dan pelanggaran, jangan lagi mau hidup sesuai kedagingan kita. Ingat ada di firman Tuhan mengatakan kita itu ada itu untuk jadi serupa dan segambar dengan firman Tuhan, bukan untuk jadi serupa dan segambar dengan dunia ini. Untuk apa sih kita hidup jadi serupa dan segambar dengan dunia ini? Gak ada enaknya. Enak untuk sementara, tapi kalau kita mau menuju kepada kekekalan, jadilah serupa dan segambar dengan kebenaran firman Tuhan. Ingat adik-adik harus bangkit dan bersinar, karena terang Tuhan telah terbit atas setiap kehidupan kita. Ingat, kita bukan lagi anak gelap, kita bukan lagi orang terbelenggu dalam dosa, tapi kita adalah anak-anak terang yang telah mendapatkan kebebasan yang daripada Tuhan. Hiduplah jadi anak terang dimanapun ada berada saat ini, baik di sekolah, baik di rumah, baik di lingkungan teman-teman adik-adik. Jadilah anak-anak terang yang kalau orang lihat, kok kamu baik banget sih? Kamu siapa? Oh, aku anak Tuhan. Nah, bisa jam gitu kan? Oh, aku baik karena aku mengikut Yesus. Aku kenal Bapa yang baik. Aku mengenal Yesus sebagai juru selamat yang begitu mengasihi aku, sehingga hidup kita menjadi surat terbuka. Jadilah hidup yang memancarkan terang Tuhan di dalam kehidupan kita. Ingat, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah terang Kristus di dalam kehidupan kita. Bangkitlah menjadi anak-anak terang. Jangan lagi mau hidup dalam kegelapan. Jangan lagi mau mengintip dosa di belakang. Tuhan, aku ingat dosaku. Aku tuh anaknya tuh jahat ya Tuhan ya. Aku tuh berbohong. Aku tuh banyak sekali dosa pelanggaran. Enggak. Pernah dengar lagu? Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Ingat adik-adik, Dia Bapa aja gak pernah ingat lagi dosa dan pelanggaran kita. Kenapa kita harus mengingat setiap dosa dan pelanggaran kita? Jadilah orang-orang yang bertobat. Jadilah orang-orang yang mau datang kepada Tuhan, mengaku setiap dosa. Kalau udah mengaku nih, udah, jangan dikit-dikit lagi. Karena Dia Bapa aja gak pernah mengungkit setiap dosa dan pelanggaran kita. Jadi kita gak perlu mengungkit lagi atau mengingatkan Tuhan akan setiap dosa dan pelanggaran kita, karena Tuhan sudah membuang dosa kita dari timur ke barat, atau dari barat ke timur. Tuhan udah buang, Tuhan udah gak ingat lagi setiap dosa pelanggaran kita. Kalau Tuhan sudah berkata, ya aku mengampuni kau anakku, nah di saat itulah Tuhan tidak lagi mengingat setiap dosa dan pelanggaran kita. Ingat, jangan pernah mempermainkan kasih karunia Tuhan. Dan ingat adik-adik, ketika adik-adik sudah memutuskan untuk ikut dan mengikuti Tuhan, teruslah setia sampai akhir dan putuskan, aku mau jadi anak-anak terang sampai Dia Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Terus bersukacita, terus bersemangat.
bersemangat, terus bergembira. Apapun yang terjadi, tetaplah bersukacita di hadapan Tuhan. Walaupun giginya bengkak, pusatnya lagi bengkak, tak apa-apa. Tak bersukacita, tak bergembira di hadapan Tuhan, sampaikanlah kabar baik kepada siapapun. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Kita berdoa sebelum kita mengakhiri firman pada sore hari ini. Bapak, terima kasih buat semua kasih karunia dan kebaikan yang Kau tunjukkan dalam kehidupan kami. Hari ini, detik ini kami ada dan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Itu semuanya karena kebaikan dan kemurahan yang daripada Engkau Tuhan. Kami mau mengenal Engkau jauh lebih dalam lagi, dan Engkau berkata kami adalah anak terang. Dan sampai hari ini kami memutuskan untuk jadi anak-anak terang dimanapun kami berada ya Tuhan. Dosa, pelanggaran, belenggu tak lagi menghimpit setiap kehidupan kami. Tapi kami telah menjadi orang-orang yang bebas. Kami telah menjadi orang-orang yang menang. Kami telah menjadi orang-orang yang merdeka bersama dengan Kau Tuhan. Terima kasih buat semua bentuk kebaikan yang Kau tunjukkan bagi setiap anak-anak pada sore hari ini. Berkati seluruh apapun yang mereka lakukan. Studi mereka ya Allah, berkati ya Tuhan. Berikan kepintaran, kecerdasan yang daripada Engkau, hikmat marifat daripada Engkau, memenuhi setiap kehidupan mereka semua. Mereka muncul menjadi terang-terang-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih buat sore hari ini, buat semua kebaikan-Mu, dan pertemukan kami kembali di minggu depan untuk kami lebih lagi bersuka cita bersama-sama dengan kakak-kakak kami yang lain. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Raja, dan segala raja kita sudah berdoa berkata amin. Terus berkati adik-adik.